Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan membahas seorang tokoh kemerdekaan, yaitu Malahayati. Ketika kita berbicara tentang pahlawan Indonesia, biasanya yang terlintas adalah nama-nama besar seperti Pangeran Diponegoro, Patimura, atau Cu Nyak Dien. Namun ada seorang perempuan dari Aceh yang namanya tidak terlalu didengar di buku pelajaran. Dialah Malahayati, seorang perempuan pemberani yang tercatat dalam sejarah dunia sebagai Laksamana wanita pertama, pemimpin ribuan pasukan dan pahlawan yang melawan penjajah di Laut Nusantara. Asal-usul dan masa kecil. Malahayati lahir sekitar tahun 1550 di Kesultanan Aceh Darussalam. Ia bukanlah perempuan biasa, ayahnya adalah Laksamana Mahmud Shah, seorang panglima angkatan laut. Sementara kakeknya Sultan Salahuddin Shah pernah menjadi Sultan Aceh. Sejak kecil Malahayati hidup di lingkungan yang dekat dengan dunia pelaut dan peperangan. Ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang keberanian, tentang bagaimana laut adalah jalur perdagangan sekaligus medan pertempuran. Semakin dewasa, Malahayati masuk ke Ma'had Baitul Maqdis, semacam akademi militer laut di Aceh. Di sanalah ia ditempa. Ia belajar strategi perang, seni navigasi, penggunaan senjata, hingga taktik menghadapi musuh di laut. Dari sinilah semangat juangnya ditempa menjadi baja. Bagian 2, tragedi yang mengubah jalan hidup. Namun, hidup Malahayati tidak selalu mulus. Ia menikah dengan seorang perwira Angkatan Laut Aceh. Sayangnya, sang suami gugur dalam pertempuran melawan Portugis. Juga itu begitu dalam. Tetapi, dari kesedihan itulah lahir sebuah tekad baru. Malahayati tidak ingin berdiam diri. Ia bangkit mengumpulkan para janda pejuang yang kehilangan suaminya. Pasukan ini diberi nama Inong Bale, yang berarti para janda pahlawan. Jumlah mereka bukan hanya puluhan, tapi 2.000 orang. Malahayati melatih mereka, mengajari strategi perang, hingga mereka berubah menjadi pasukan wanita tangguh yang siap menjaga Aceh dari serangan penjajah. Bayangkan 2.000 perempuan bersenjata lengkap dengan satu tujuan, mempertahankan tanah air. Bagian 3, pertempuran melawan Belanda. Akhir abad ke-16, Belanda memulai datang ke Nusantara. Awalnya mereka mengaku hanya ingin berdagang, tapi perlahan sifat aslinya terbongkar. Mereka ingin menguasai jalur rempah-rempah. Seorang kapten Belanda bernama Cornelis de Houtman bahkan bersikap arogan, menghina Aceh dan merendahkan martabat bangsanya. Malahayati tidak tinggal diam. Ia memimpin armada laut Aceh bersama pasukan Inong Balai. Pertempuran besar pecah di Selat Malaka. Di tengah pertempuran itu, Malahayati menantang Cornelis de Houtman dalam duel 1 lawan 1. Dengan keberanian luar biasa, ia berhasil mengalahkan sekaligus membunuh Cornelis de Houtman. Kemenangan ini mengguncang Eropa. Aceh bukan hanya berhasil mempertahankan kehormatan, tetapi juga menunjukkan pada dunia bahwa seorang perempuan pun mampu menjadi panglima perang yang menakutkan di lautan Nusantara. Malahayati sang diplomat. Meski terkenal sebagai panglima yang gagah berani, Malahayati juga pandai berdiplomasi. Ia menjalin hubungan dengan bangsa Inggris yang kala itu dipimpin oleh James Lancaster. Dengan kecerdikan, ia mampu menjaga kedaulatan Aceh, sekaligus menjalin kerjasama dagang yang menguntungkan. Dari sini, terlihat Malahayati tidak hanya berperan sebagai pemimpin perang, tetapi juga sebagai diplomat ulung yang disegani. Warisan dan akhir hayat. Sejarah mencatat Malahayati wafat sekitar tahun 1606, kemungkinan dalam pertempuran melawan Portugis. Meskipun akhir hidupnya tidak tercatat jelas, warisan keberaniannya tetap abadi. Namanya kini diabadikan di banyak tempat. Ada Universitas Malahayati di Lampung. Ada kapal perang Indonesia bernama KRI Malahayati. Bahkan jalan-jalan besar di berbagai kota Indonesia memakai namanya. Namun penghargaan terbesar adalah ketika kita semua mengenang jasanya. Bahwa jauh sebelum era modern, ada seseorang perempuan Nusantara yang berani berdiri di garis depan
medan perang, melawan penjajah dan mengukir sejarah Indonesia. Sejarah sering menyingkirkan nama-nama besar perempuan. Namun, Malahayati adalah bukti nyata bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin. Ia kehilangan suami, tapi tidak kehilangan semangat. Ia berduka, tapi memilih bangkit. Ia memimpin ribuan pasukan, mengalahkan penjajah, dan menjaga kedaulatan bangsa. Malahayati adalah pahlawan laut dari Aceh. Pahlawan yang sempat terlupakan, namun kini kembali bersinar sebagai inspirasi bagi kita semua. Mari kita kenang, mari kita teladani Laksamana Malahayati, perempuan perkasa yang menjaga Nusantara dengan jiwa dan raganya.